Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Koran, Budayakan Membaca. Sebelum kita membahas topik utama, saya ingin mengingatkan kepada kalian sekali lagi bahwa jika channel saya sudah mencapai 100.000 subscriber, maka saya akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya itu berupa motor, ya, untuk para subscriber saya yang beruntung. Jadi jika nanti channel saya sudah mencapai 100.000 subscriber, maka saya akan membagi-bagikan motor gratis kepada subscriber saya yang beruntung, ya. Oke, kita lanjut saja ke topik utama hari ini. Jadi saya mendapat berita dari liputan6.com kalau Kementerian Agama bilang kalau tarawih berjamaah hingga iktikaf di rumah dan sholat Idul Fitri ditiadakan. Oke, saya tidak tahu apakah ini kontroversi atau enggak gitu. Soalnya saya nggak begitu paham soal agama, jadi gimana pendapat kalian masing-masing ya gitu. Apakah ini menjadi kontroversi atau gimana? Saya tidak tahu. Jadi itu pendapat kalian masing-masing. Oke, kita baca-baca aja ke bawah. Bulan suci Ramadan hampir tiba. Umat Islam diprediksi akan menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda seiring adanya pandemi wabah coronavirus Diase 2019 COVID-19. Kementerian Agama pun menerbitkan edaran terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19. Edaran ini ditujukan seluruh kantor Kementerian Agama daerah seluruh Indonesia yang hari ini telah didatangi Menteri Agama Fahrul Razi. Kenapa ini? Kok balik lagi? Bentar ya teman-teman. Kenapa ini? Waduh. Surat edaran ini dimasukkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari resiko COVID-19, kata Menteri Agama Fahrul Razi di Jakarta Senin 6 April 2020. Selain terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan hari Idul Fitri, edaran ini juga mengatur tentang panduan pengumpulan dan penyaluran zakat. Sambungnya. Berikut ini yang bertuang dalam surat edaran nomor 6 tahun 2020. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti. Tidak perlu sahur on the road atau iftar jamai, buka puasa bersama. Sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musalah ditiadakan. Bentar ya, teman-teman, ini kenapa nih? Jadi error gini nih. Sampai mana tadi? Tidak melakukan ihtikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau musola. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazim dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. 9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Sholat tarawih keliling, tarling. B.
takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musola dengan menggunakan pengeras suara. C. Pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. 10. Silaturahmi atau halal bil halal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call conference. Oke. Apa lagi? Ya Allah, kenapa nih? Ya Allah, kenapa sih? Bentar ya teman-teman, ini situsnya nih agak error nih. 11. Pengumpulan zakat fitrah atau zakat infak dan sodakoh. A. Mengimbau kepada segenap umat muslim agar membayar zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat. B. Bagi organisasi pengelola zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung, dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. C. Organisasi pengelolaan zakat berkomunikasi melalui unit pengumpulan zakat UVZ dan panitia pengumpulan zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan sebelum CTPS. Dan alat pembersih sekali pakai tisu di lingkungan sekitar. D. Memastikan satuan pada organisasi pengelolaan zakat, lingkungan masjid, musalah, dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin. Khusus handle pintu, saklar lampu, komputer, papan tik keyboard, alat pencatat, tempat penyimpanan, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. E. Mengingatkan para panitia pengumpulan zakat, fitrah, dan atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik secara langsung seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat. 12. Penyaluran zakat fitrah dan atau zakat infak dan sodakoh. A. Organisasi pengelolaan zakat untuk mengumpulkan zakat UPZ dan panitia pengumpulan zakat fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustakik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang. B. Organisasi pengelolaan zakat fitrah dan atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustakik melalui tukar kupon, dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah. D. Pengelolaan zakat. Unit pengumpulan zakat UVZ dan panitia pengumpulan zakat fitrah dan atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada mustahik. D. Organisasi pengelolaan zakat, unit pengumpul zakat UVZ, dan panitia pengumpulan zakat fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk proaktif dalam melakukan pendataan mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat maupun ketua RT dan RW setempat. Oke, apalagi? Nomor 13.
Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah, dana atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat pembersih sekali pakai tisu. 14. Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, segoyanya masing-masing pihak turut mendorong menciptakan dan menjaga kondusivitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Nomor 15. Senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Meski demikian, Menteri Agama Fakhrul Razi menyebutkan semua panduan tersebut bisa dibatalkan apabila situasi sudah aman dari virus corona. Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkan pernyataan resmi pemerintah pusat untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah untuk daerah masing-masing yang menyatakan keadaan telah aman dari COVID-19. Pungkasnya. Bentar ya teman-teman. Apakah masih ada berita lainnya yang harus dibaca? Oh, ini foto-fotonya ini. Oh, ini. Jadi di masjid itu harus disemprot juga. Tuh, dibersihin. Oke, kita cek dulu, siapa tahu ada lagi tulisannya. Kok nggak ada ya? Ya, kok nggak ada sih? Oke, sepertinya sudah habis ya teman-teman. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya akan mengingatkan kepada kalian, jika channel saya sudah mencapai 100.000 subscriber, maka saya akan membagi-bagikan motor gratis kepada subscriber saya yang beruntung. Jika kalian menyukai video ini, silahkan kalian klik like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika serasa video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, dan Instagram. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.